Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Pak Mukhyar Bukhari dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Pertemuan kita kali ini bersama mahasiswa PAUD B20 semester 5 kelas daring pada tanggal 5 November 2022 hari Sabtu. Kuliah akan kita mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12. Dan untuk pembahasan materi kuliah akan saya sampaikan melalui video ini. Pada kesempatan ini merupakan materi penutup dalam perkuliahan kita selama satu semester ini. Kita akan membahas tema kontribusi guru dalam pengembangan literasi sekolah. Adinda semuanya, ada satu quote yang ingin saya sampaikan mengawali perkuliahan kita ini, yaitu masa pasti berlalu, waktu pasti tidak pernah terulang kembali. Namun jika dirimu ingin selalu ada dalam setiap masa, jika dirimu ingin selalu dikenang, jika dirimu tidak pernah dilupakan oleh masa dan zaman, maka lahirkanlah tulisan. Saudara-saudara, gerakan literasi dasar meliputi baca dan tulis. Kegiatan membaca sebagai keterampilan reseptif bisa diukur melalui keterampilan produktif, yaitu berbicara dan menulis. Dan literasi membaca dan menulis sesungguhnya bukan hanya untuk siswa, tetapi juga bisa untuk guru dan untuk siapa saja. Melalui tulisan, guru dan siswa bisa berkolaborasi untuk menghasilkan tulisan. Saudara-saudara, guru tidak hanya menjalankan kewajiban berliterasi, melainkan memiliki kesadaran akan pentingnya literasi itu. Jadi guru tidak hanya memiliki kesadaran untuk berliterasi, tetapi guru juga menjadi motivator, memotivasi siswanya, orang-orang di sekelilingnya betapa pentingnya literasi. Nah, jadi guru diutamakan untuk memberikan keteladanan kepada siswa, kepada orang-orang di sekelilingnya, agar kesadaran literasi itu muncul di hadapan orang-orang di sekeliling kita, sehingga suatu ketika nanti seluruh masyarakat akan sadar betapa pentingnya literasi. Nah, kalau kita ingin melihat apa itu literasi, literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut dengan literatus. Dalam bahasa Latin, literasi disebut dengan literatus. Artinya adalah orang yang belajar. Selanjutnya, National Institute of Literacy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Education Development Center (EDC) juga turut menjabarkan pengertian dari literasi, yakni kemampuan individu menggunakan potensi yang dimilikinya dan tidak sebatas kemampuan baca tulis saja. UNESCO juga menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya. Menurut UNESCO, pemahaman seseorang mengenai literasi ini
akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya, serta pengalaman. Kemudian di dalam kamus online, Merriam-Webster juga ikut menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan atau kualitas melek aksara, melihat aksara, di mana di dalamnya terdapat tetap kemampuan membaca, menulis, menganalisis, serta memahami ide-ide secara visual. Dalam kesempatan ini, ada beberapa pengertian literasi kalau kita merujuk dari beberapa para ahli. Misalnya, Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy, Paul menyebutkan literasi digital, dia lebih menekankan pada literasi digital, adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai bentuk dan sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Nah, dalam konteks yang lebih luas, pengaksesan informasi itu tidak hanya menggunakan piranti komputer, tetapi juga dapat melalui media-media lain seperti media handphone atau media-media sosial lainnya. Kemudian kalau kita lihat pula ahli lain, David Baudens, dia juga memberikan pemahaman yang berkaitan dengan literasi digital, yaitu literasi yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Jadi, bagaimana kita menangkap informasi visual dan informasi yang kita dengarkan, kemudian informasi itu kita olah menjadi sebuah tulisan dan menghasilkan informasi baru. Ini yang merupakan kesimpulan dari Paul Gilster dan juga David Bowden. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat apa sih tujuan, manfaat ataupun jenis dan prinsip literasi itu? Nah, ada banyak sekali sebenarnya tujuan literasi, manfaat literasi, jenis literasi, prinsip literasi. Nah, dalam kesempatan ini, mari kita lihat beberapa poin saja tentang tujuan literasi itu sendiri. Yang pertama, tujuannya membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Jadi kalau kita lihat kenapa muncul hoax, kenapa muncul kesimpang siuran informasi, dan kenapa orang mudah tersulut emosinya dengan membaca informasi, bahkan informasi itu belum begitu jelas, karena belum mampunya seseorang dalam memahami informasi yang dia terima, menyimpulkan informasi yang ia baca, sehingga kesimpulannya mendahului pemahamannya. Mestinya pemahaman mendahului kesimpulan. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Dan yang keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah masyarakat luas. Nah, masih banyak lagi sebenarnya manfaatnya, tetapi itu saja. Kemudian jenis-jenis literasi. Ada literasi dasar. Literasi dasar itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Kemudian ada literasi perpustakaan, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dan membedakan karya tulis, baik karya tulis dalam bentuk fiksi ataupun karya tulis dalam bentuk non-fiksi. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang disebut dengan literasi budaya. Literasi budaya itu adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media elektronik, media cetak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui, memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Misalnya hardware, software, mengerti cara menggunakan internet, dan yang paling penting adalah
mengerti dalam menggunakan internet, mengerti dalam menggunakan media sosial, dan mengerti dan memahami serta mampu mempraktekkan etika dalam pemanfaatan atau penggunaan teknologi tersebut. Kemudian literasi visual. Yang kelima, literasi visual merupakan pemahaman yang lebih menekankan pada kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Nah, saudara-saudara, pada prinsipnya literasi itu memiliki prinsip yang pertama bersifat berimbang. Artinya setiap pengetahuan yang kita dapatkan dari berbagai informasi itu mesti ada keseimbangan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Satu kata kunci adalah jangan kita mendahulukan kesimpulan daripada pemahaman. Kemudian kemampuan literasi adalah membuat kita selalu mampu berpikir filsafat. Lawan dari berpikir filsafat adalah fallacies. Jadi fallacies adalah kegagalan kita bernalar, sementara berpikir filsafat adalah kelurusan dalam bernalar. Nah, literasi dapat membantu kita untuk lurus dalam bernalar. Saudara-saudara, kembali kita pada persoalan literasi sekolah dan kontribusi guru dalam pengembangannya. Kalau kita lihat, guru itu adalah dia memiliki fungsi sebagai edukator, sebagai pendidik, sebagai pendamping, guide bagi muridnya, sebagai motivator, sebagai pemberi keteladanan kepada muridnya. Nah, dalam konteks literasi, guru bisa memulai dengan melalui gerakan menulis dan meneliti. Nah, kalau kita lihat dalam konteks guru mengembangkan literasi melalui menulis ini, guru mesti menjadikan teladan bagi semua orang, teladan bagi masyarakat, teladan bagi murid. Nah, untuk itu ada dua aspek penting yang mesti kita pahami di sini. Yang pertama, guru sebagai peneliti dalam konteks literasi itu memungkinkan guru menghasilkan berbagai macam bentuk tulisan, menghasilkan berbagai macam bentuk artikel. Nah, sehingga idealnya guru itu mampu menghasilkan tulisan-tulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, guru sebagai teladan dalam kegiatan literasi dapat menggunakan strategi 6M. Yang pertama, mengamati. Guru memiliki kemampuan untuk mengamati apa-apa saja yang ada di sekelilingnya, mengamati muridnya, mengamati lingkungannya, mengamati proses pembelajaran yang dia dilaksanakan atau dalam kegiatan KKG dan lain sebagainya. Kedua, mencipta. Guru memiliki kemampuan create, kemampuan mencipta, kemampuan berinovasi, kemampuan menemukan hal-hal baru dalam proses pembelajaran, dan itu menjadi bagian dari aktivitas guru untuk menghasilkan tulisan. Yang ketiga, guru memiliki kemampuan yang lebih dibanding yang lain. Guru mampu mengkomunikasikan. Setiap guru memiliki kemampuan berbicara yang baik. Setiap guru memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan yang baik, sehingga apa yang diketahui oleh guru dia mampu mengkomunikasikan kembali kepada orang lain, dan guru juga mampu menuliskannya. Kemudian yang keempat, mengapresiasikan. Guru bisa mengapresiasikan sesuatu, memberikan makna pada sesuatu, menjelaskan makna dari sesuatu yang kabur menjadi terang benderang, yang terang benderang menjadi jelas ketika berada di tangan guru. Jadi guru bisa mengurai sesuatu yang rumit, bisa memperpendek yang panjang, dan bisa memperpanjang yang pendek. Itu keistimewaan guru karena dia terbiasa dengan aktivitas mengajar, proses pembelajaran dan mengajar setiap harinya. Karena ketika guru mengajar, sesungguhnya dia sedang belajar. Itulah keistimewaan menjadi seorang guru. Kemudian yang kelima, membukukan, menuliskan. Nah, dan yang keenam adalah memamerkan, mendemonstrasikan. Itu merupakan sesuatu yang biasa oleh guru. Maka dalam konteks menulis ini,
Saya ingin menawarkan satu metode agar guru memiliki tulisan yang gampang untuk dilakukan oleh guru. Metode ini saya beri nama 3 baris 1 hari. Nah, begini teman-teman. Dalam 1 bulan itu kita asumsikan jam efektif mengajar guru yang dia datang ke sekolah itu 26 hari. Kita potong dengan hari Ahad. Nanti ada hari libur dan segala macamnya, itu soal lain. Tapi kita asumsikan saja dalam 1 tahun itu setiap bulan guru menempuh waktu di sekolah 26 hari. Nah, kalau 1 hari saja guru menulis 3 baris. Sebelum itu caranya bagaimana? Guru tentukan dulu tema apa yang dia ingin tulis. Misalnya dia ingin menulis tema bagaimana menjadi guru kreatif. Setelah dia menulis tema bagaimana temanya menjadi guru kreatif, lalu dia buat dulu kerangka berpikirnya. Dia buat dulu outline menulisnya secara acak saja. Misalnya bab 1 isinya ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 4 ini, bab 5 ini, bab 6 ini, dan seterusnya. Secara acak saja, nanti setelah selesai tulisannya baru diperbaiki. Dari mana datang sumbernya itu? Bisa dari buku-buku lain, bisa dari sumber di internet. Sekarang ini gampang, yang penting handphone kita punya paket, bisa kita lihat. Nah, setelah itu, setelah ditentukan tema, kemudian kerangka menulis, lalu mulailah menulis, tidak usah banyak-banyak. Pada saat guru jam istirahat, daripada guru ngerumpi sama teman-temannya, lebih baik guru menulis. Berapa banyaknya? 1 hari 3 baris. Nah, kalau 1 hari guru menulis 3 baris, sementara 1 bulan itu ada 26 hari, berarti adalah 3 baris kali 26 hari, guru mendapatkan tulisan dalam 1 bulan 78 baris. Kalau 1 bulan guru mendapatkan tulisan 78 baris, maka dalam 1 tahun 78 kali 12 bulan guru sudah mendapatkan tulisan 936 baris. Bayangkan betapa dahsyatnya itu. Dengan 3 baris saja guru menulis dalam 1 hari. 3 baris saja dalam 1 hari ketika jam istirahat. Tidak mengganggu pekerjaannya di rumah, tidak mengganggu aktivitas dia mengajar, tidak mengganggu aktivitas apapun. 3 baris dalam 1 hari, maka 1 tahun guru telah mendapatkan tulisan 936 baris. 936 baris, kalau kita kalkulasikan dalam buku, itu sudah menghasilkan beberapa buah buku. Betapa dahsyatnya kalau dimulai dengan hal yang sesederhana itu. Jadi saudara-saudara, intinya literasi khususnya bagi kita guru adalah bagaimana caranya kita memulai untuk menulis dari apa saja yang ada di sekeliling kita. Kita memulai menulis aktivitas kita. Kenapa kita sulit menulis? Karena kita menulis di luar diri kita. Tetapi kalau kita menulis apa yang ada pada diri kita, aktivitas mengajar, aktivitas kita dengan siswa, aktivitas kita di sekolah, kemudian bagaimana harapan-harapan kita menjadi guru, dibantu oleh berbagai literatur lainnya yang banyak di sumbernya di internet, maka kita dapat menghasilkan tulisan. Ingat, dengan 3 baris Anda menyediakan waktu 1 hari, 1 tahun, Anda sudah menghasilkan tulisan 936 baris. Setiap tahun Anda bisa menghasilkan karya. Dan sesungguhnya guru adalah orang-orang yang selalu berkarya dan diingat di sepanjang zaman. Nah, saudara-saudara, itulah pertemuan kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga dapat memotivasi kita agar kita senantiasa mampu untuk mengembangkan literasi, menjadi orang yang terdepan di tengah-tengah masyarakat dalam pengembangan literasi. Dan kita awali dari diri kita, memulai dengan 3 baris dalam 1 hari. Demikian pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan yang teman-teman berikan. Dan mohon maaf, ini pertemuan penutup. Kalau selama 1 semester ini kita bertemu, ada kekhilafan, kesalahan, guyonan saya yang tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Semoga di semester yang akan datang kita bisa bertemu kembali dengan mata kuliah yang lain.
Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, saya Pak Muhyar Puhari sangat bergembira, sangat bahagia, sangat senang mendampingi, menemani teman-teman semua selama 1 semester ini. Untuk itu, kepada seluruh teman-teman yang berada di kelas ini, kelas daring PIAUD D20, saya mengucapkan salam persaudaraan, salam persahabatan, terima kasih, dan salam hormat serta salam sayang saya untuk orang-orang terkasih Anda. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.